Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari kisah sahabat Nabi, yaitu Bilal bin Rabah. Mari kita dengarkan bersama-sama. Bilal bin Rabah juga merupakan orang pertama yang menjadi muazin atau orang yang bertugas mengumandangkan azan. Bilal menjadi muazin setelah ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum memeluk Islam, Bilal adalah seorang budak milik Umayyah bin Khalaf yang kemarin disampaikan oleh Pak Dida ya kan ya. Menjadi budak dari Umayyah bin Khalaf. Setelah memeluk Islam, Bilal mengalami siksaan yang berat dari majikannya. Dia kemudian dibeli oleh siapa kemarin? Abu Bakar, dan dibebaskan dari perbudakan. Namun setelah Nabi Muhammad meninggal, Bilal enggan untuk menjadi muazin lagi. Nah, itu ringkasan dari Bilal bin Rabah. Nah, sekarang kita masuk ke kelahiran Bilal bin Rabah nih. Dengerin ya, ini ada nanti di itunya ya. Akan ditanyakan, akan ditampilkan nih untuk sirah nabawiyah. Diceritakan aja ya. Atau mungkin nanti kita nggak tahu juri apakah ditanya atau hanya diceritakan saja. Oke? Dengerin. Bilal bin Rabah lahir di Mekah, Hijaz pada 578 atau 43 tahun sebelum Hijriah Nabi. Ayahnya nih seorang budak Arab dari Bani Jum'ah. Ibu Bilal Hamamah. Nah, siapa nama ibu Bilal? Hamamah. Diperkirakan mantan putri Abisinia dari sebuah kerajaan di Afrika Timur Laut. Nah, Hamamah diperkirakan ditangkap setelah peristiwa tahun gajah. Tahun gajah tahu nggak? Tahun gajah apa? Tahun gajah itu ketika Nabi lahir ya. Tahun gajah itu sekitar ya 500 tadi 72-an. Dia kemudian dimasukkan ke dalam perbudakan. Terlahir sebagai budak, Bilal bin Rabah kemudian bekerja untuk Umayyah bin Khalaf, salah satu pembesar Quraisy. Jadi Umayyah ini salah satu pembesar dari Quraisy. Bilal kemudian dianggap sebagai budak yang baik, tekun, dan terpercaya. Jadi Bilal walaupun jadi budak juga sangat tekun, orangnya tekun, terpercaya, dan juga dapat dipercaya ya. Nah, sekarang tadi kelahiran tadi inget nggak? Di mana? Di Mekah, Hijaz. Tahun berapa? 578 atau 43 tahun sebelum hijrah Nabi. Nah, ibu Bilal siapa tadi? Ibu Bilal? Hamamah. Lalu kemudian majikan dari Bilal tadi siapa namanya? Umayyah bin Khalaf. Oke. Sekarang kita masuknya Bilal bin Rabah ke dalam Islam. Dengerin lagi. Ketika Nabi Muhammad untuk pertamanya menyerukan Islam, Bilal mengetahuinya dan tertarik untuk masuk agama ini. Bilal mengenal Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ketika ia masih menjadi budak Umayyah bin Khalaf. Pada akhirnya, Bilal memilih masuk Islam dan menyatakan keislamannya di depan Nabi Muhammad. Semenjak memeluk Islam, Bilal semakin yakin dan kuat pendiriannya sebagai seorang Muslim. Keislaman Bilal kemudian diketahui oleh tuannya. Tadi siapa tuannya? Umayyah bin Khalaf.
Bilal kemudian mendapatkan siksaan yang berat akibat mengakui Islam. Nah, Bilal disiksa dan dijemur di tengah gurun pasir selama beberapa hari. Nah, coba kalian bayangkan nih, dijemur di tengah lapang. Panas nggak tuh kira-kira? Panas ya. Nah, ini apalagi di gurun pasir, lebih panas pastinya. Di Arab sana, ya. Di Indonesia aja udah panas, gimana kalau di Arab? Lanjut ya. Tanpa pakai pakaian. Ya, betul. Ia disiksa dengan batu yang diletakkan di perut dan leher yang dililit dengan tali. Coba, udah dijemur, terus pakai batu, terus kemudian perut dan lehernya dililit oleh tali. Coba gimana tuh disiksanya tuh, luar biasa ya. Bahkan anak-anak orang Quraisy disuruh menyeret Bilal ke perbukitan. Coba setelah diikat, diseret tuh ke bukit oleh orang-orang Quraisy. Meski demikian, Bilal tetap pada pendiriannya untuk memeluk Islam. Bilal hanya bisa memohon kepada Allah supaya dibantu dibebaskan dari siksaannya. Doa Bilal akhirnya terkabul melalui Abu Bakar yang membeli Bilal dari Umayyah bin Khalaf. Setelah itu Abu Bakar memerdekakan Bilal dari statusnya sebagai budak. Jadi yang memerdekakan Bilal bin Rabah siapa? Abu Bakar Asyidi. Nah, lanjut. Nah, Bilal tadi kan adalah muazin muazin di Mekah pertama kali. Nah, sekarang kita mengenal Bilal bin Rabah terkait muazin pertamanya nih. Setelah dimerdekakan oleh Abu Bakar, Bilal kemudian fokus menghabiskan waktunya bersama Nabi Muhammad. Kedekatan Bilal dengan Nabi Muhammad membuatnya dihormati dan dimuliakan oleh para sahabat. Bilal juga menjadi orang Islam yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Nabi Muhammad pada tahun 622. Tahun berapa? 622. Berarti Bilal bersama dengan Nabi Muhammad hijrah tuh dari Mekah ke Madinah tahun 662. Ya, 622. Begitu sampai di Madinah, Nabi Muhammad kemudian memerintahkan untuk membangun masjid. Nah, setelah pembangunan masjid selesai, Bilal kemudian ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad untuk mengumandangkan azan. Nabi Muhammad menunjuk Bilal sebagai muazin karena memiliki suara yang bagus dan lantang. Yang kemarin disampaikan oleh Pak Dida ya, benar ya. Sejak saat itulah azan digunakan untuk menunjukkan waktu masuknya sholat 5 waktu. Jadi awalnya dari azan dari Bilal bin Rabah. Maka hingga sampai saat ini azan menjadi panggilan untuk kita sholat 5 waktu. Nah, lanjut. Nah, terakhir nih kayaknya nih. Meninggalnya Bilal bin Rabah. Bilal menjadi muazin sampai Nabi Muhammad meninggal dunia. Setelahnya Bilal berhenti menjadi muazin. Hal itu disebabkan Bilal tidak pernah sanggup menyelesaikan lantunan azannya. Ia selalu tersendat ketika melafalkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang berarti saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Menurut sejarawan Islam, Bilal bin Rabah meninggal dunia pada 18 Hijriyah.
berapa? 18 Hijriah atau 640 Masehi. Bilal meninggal dunia di Damaskus pada usia 72 tahun. Damaskus, Mesir, ya. Damaskus itu di Mesir, negara Mesir. Usianya berapa? 72 tahun. Ada versi lain nih yang berpendapat bahwa Bilal meninggal dunia di Madinah. Menjelang kematiannya, Bilal berkata kepada istrinya bahwa ia senang karena segera bertemu dengan Nabi Muhammad yang sangat ia cintai. Dah. Oke? Tamat. Jadi gitu. Lagi nih. Nah, sekali lagi nih. Bilal dimakamkan di pemakaman Bab Al-Syagir, Damaskus. Namun ada versi lain yang menyatakan bahwa Bilal dimakamkan di Amwan, Yordania. Jadi Tamat.